Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Indonesia Business Forum. Nah, sebelum menuju ke Nusa Dua Bali dan sebelum kita berbincang dengan Pak Raden Pardede, kita akan kembali menuju ke Pak Peter. Pak Peter tadi disampaikan bahwa salah satu poin yang cukup menarik di sini adalah soal investment forum tadi, di mana diharapkan ini bisa membawa investor asing masuk ke Indonesia. Bapak optimiskah itu bisa terjadi? Apakah mungkin ada prediksi ataupun forecast-nya soal ini akan konsisten investasi masuk ke Indonesia? Ya, ini kan kesepakatan atau komitmen yang terjadi di B20, ya. Jadi pertemuan para pelaku bisnis, dan kita tahu para pelaku bisnis selalu slogannya adalah my word is my bond. Ya, kalau mereka sudah mengatakan komitmen untuk melakukan investasi, itu kita bisa pegang. Ya. Dan di sini sebenarnya nampak keberhasilan Indonesia memanfaatkan forum G20 ini untuk mempromosikan ya, Indonesia. Seperti yang disampaikan tadi, Indonesia yang kita tawarkan, yang kita tampilkan sekarang ini adalah Indonesia yang baru. Ya, di mana kita sudah punya undang-undang cipta kerja, ya, dan kemudian kita juga punya berbagai insentif untuk investasi. Dan kemudian juga adalah kita juga punya program-program yang sebenarnya sangat menarik untuk ditawarkan kepada dunia, kepada investor dunia, ya, di mana kita melakukan juga hilirisasi. Dan ini kan menciptakan peluang yang begitu banyak. Jadi saya sangat tidak kaget kalau seandainya di dalam forum ya, G20 ini kemudian terjadi kesepakatan-kesepakatan investasi yang begitu besar. Apalagi ini digerakkan di dalam sebuah forum investasi, investment forum yang tadi yang disebutkan, dilaporkan sudah berjalan sejauh ini. Nah, dengan demikian kita bisa meyakini hasil-hasil yang didapat, ya, komitmen-komitmen yang didapatkan di dalam investment forum selama penyelenggaraan forum G20 ini, saya kira bisa kita jadikan harapan untuk kita bisa bangkit lebih kuat pada tahun 2023. Oke, baik, itu harapannya. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Pak Raden Pardede yang saat ini berada di Nusa Dua Bali. Pak Raden, kita ingin tahu lebih konkretnya lagi kalau dari segi government to government, apa mungkin komunikasinya yang bisa kita eksplor di sini? Apa saja kesepakatannya? Apakah mungkin ada dana-dana tertentu yang sudah disepakati akan dikeluarkan, digelontorkan bersama, dan bagaimana pengelolaannya? Ya, terima kasih Mbak Brigita. Tadi saya pikir kita sudah dengar penjelasan dari Bapak Presiden. Ada 4 hal tadi yang disebutkan, tapi secara khusus tentu yang mungkin sudah jelas dibahas adalah kaitannya dengan pandemi fund, ya. Kemudian juga ada energy transition fund, itu. Jadi memang pandemi fund ini adalah dasarnya kita buat waktu itu, kita pikirkan itu pada saat kita mengalami pandemi yang sangat luar biasa tentu di tahun 2020 dan 2021 secara signifikan. Dampaknya sangat luar biasa terhadap penduduk dunia. Banyak penduduk dunia yang tidak punya kapasitas untuk bahkan membeli vaksin. Dan kita kelabakan untuk mendapatkan vaksin dari mana saja. Jadi memang dasarnya dari situ berdasarkan pengalaman yang terjadi di tahun 2020, kemudian kita sulit mendapatkan vaksin, dananya tidak ada. Itulah dasarnya kenapa kita bikin pandemic fund ini. Harapannya adalah ke depan nanti pada saat kita menghadapi pandemi, hal-hal yang kita alami, kesulitan yang kita alami di tahun 2020 itu mestinya kita tidak ulangi lagi. Terutama ini sangat penting sekali buat negara-negara berkembang. Jadi negara-negara yang miskin, yang kapasitasnya tidak ada, dananya tidak ada, kemudian juga pengembangan vaksinnya tidak ada. Jadi bagian daripada pandemic fund ini juga adalah bagaimana kita mengembangkan vaksin-vaksin yang bisa didistribusikan dengan cepat kepada negara-negara yang membutuhkan. Ya, kita sendiri tentu waktu itu mengalami hal ini, kita sulit sekali mendapatkan vaksin dan kita mengundang waktu itu vaksin Sinovac yang bahkan percobaannya dilakukan di Indonesia. Banyak negara yang tidak seberuntung kita dan tidak secepat kita mengambil keputusan waktu itu. Itulah sebetulnya esensi daripada pandemic fund itu. Kemudian juga tadi dikatakan oleh Bapak Presiden juga bahwa ada yang disebutkan dengan transition energy atau climate change fund itu. Sebetulnya ini kesepakatan yang lama.
di mana waktu itu disebutkan kesepakatan di beberapa waktu yang lalu di dalam COP maupun di dalam G20 meeting, di mana kesepakatannya adalah sekitar 100 billion US dollar per tahun. Nah, kali ini ada kesepakatan ini yang menarik adalah bahwa kali ini disebutkan deklarasi kesepakatan. Ingat, sebetulnya ini adalah di luar ekspektasi kita sebetulnya, karena Indonesia beserta banyak negara sudah ready dengan hanya notulen rapat saja sudah bagus, bertemu saja sudah bagus. Ternyata ada kesepakatan, dan kesepakatan ini secara khusus tadi disebutkan Bapak Presiden juga, kita akan mendapatkan sekitar 20 billion di dalam rangka energy transition, di mana ini biayanya adalah termasuk kita bisa mematikan atau artinya terhadap PLTU kita yang sudah lama. Jadi PLTU kita yang sudah lama, yang memang katakan itu dari coal, yang mengeluarkan karbon dioksida atau polusi yang sangat besar, itu bisa digantikan dengan energi baru terbarukan. Nah, ini sekitar 20 billion tadi. Ya, yang Indonesia secara khusus bisa mendapatkan dari situ, tentu dari fund yang diharapkan bisa dikumpulkan 100 billion dulu. Kemudian juga tadi secara khusus, seperti yang kita tahu akibat daripada krisis ini sekarang yang terjadi di Amerika, di mana kenaikan suku bunga itu sangat ekstrim. Dan juga kita tahu bagaimana penguatan daripada US dollar ini sangat ekstrim. Dan itu menyebabkan banyak negara, terutama negara-negara berkembang dan negara miskin, mengalami tekanan. Ya, mengalami tekanan yang besar sekali. Itulah yang tadi disebutkan dikumpulkan uang sebetulnya yang sudah ada 81,6 billion dari 100 billion US dollar, dari 100 miliar yang US dollar nanti, ditambah lagi bantuan dari multilateral agency, di mana World Bank, ADB, itu dilibatkan untuk ini. Ini adalah merupakan keberhasilan awal. Tentu nanti mekanisme secara detailnya itu akan dilanjutkan oleh working group. Jadi akan ada kelompok kerja, di mana kelompok kerja itu umumnya akan diikutkan 3 negara di situ, yaitu Italia, itu negara yang sebelumnya memimpin, kemudian kita, kemudian negara yang akan memimpin nanti, India. Biasanya 3 komponen ini akan masuk, ditambah nanti dari multilateral agency seperti ADB maupun World Bank. Ini yang nanti ditindaklanjuti, akan dibuat mekanismenya secara detail, siapa yang berhak mendapatkan, kriterianya apa, bagaimana itu diperoleh dana tersebut, kapan didistribusikan. Ini yang akan di work out berikutnya. Tetapi menurut kami, ini adalah sebetulnya di luar perkiraan awal, karena kita pikir waktu itu pertemuan ini tidak akan menghasilkan satu deklarasi. Ternyata terjadi deklarasi. Jadi ini adalah, saya pikir, kita harus berterima kasih kepada Bali ini, di mana para pemimpin ini kelihatannya bisa dengan tenang membuat keputusan di Bali. Ya, mereka demikian rileks kita lihat di Bali sana. Jadi terima kasih buat para pemimpin dunia yang akhirnya bisa membuat deklarasi ini. Oke. Pak, yang cukup menarik adalah soal 81,6 miliar tadi yang dari pembentukan Resilience and Sustainability Trust tadi itu. Nah, ini apakah nanti hanya untuk negara-negara di luar G20 dana tersebut diberikan, atau mungkin Indonesia juga akan dapat bagian, meskipun Bapak tadi mengatakan ini akan dibahas lebih lanjut lagi dalam working group, termasuk Indonesia, India, dan juga Italia? Ini umumnya adalah akan diberikan kepada negara-negara yang sangat terdampak akibat daripada boleh dikatakan global krisis sekarang ini, termasuk bantuan yang nantinya juga meringankan hutang daripada negara-negara yang hutangnya banyak. Jadi seperti yang kita tahu bersama, pada saat terjadi pandemi ini, negara-negara itu melakukan fiskal ekspansi fiskal, atau secara singkat boleh dikatakan akibatnya budget defisitnya naik, atau kata yang lebih singkat lagi, hutangnya naik untuk membiayai ekspansi fiskal ini. Nah, jadi yang kami katakan tadi, siapa yang dapat, bagaimana caranya, nanti itu akan dibicarakan dalam working group.
Sebetulnya kita di sini relatif itu rasanya sulit untuk dapat karena secara umum boleh dikatakan kita jauh lebih baik dari negara-negara miskin lainnya, ya, dari tingkat hutang kita, beban hutang kita itu masih jauh lebih kecil. Jadi mungkin kita harus melihatlah, kita juga harus tahu diri kalau memang yang lebih sulit, lebih susah itu mereka lah yang perlu ditolong. Tapi kalaupun nanti masih ada peluang, ya nggak apa-apa gitu loh. Mungkin juga kita dapat. Tapi kita harus dahulukan yang lebih membutuhkan. Mungkin itu spiritnya ya, jiwanya seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan kembali menuju ke rekan kami Brigita Madahara yang berada di Bali. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.